adalah penemu resep dari bumbu Indomie ini. Kok dia bisa yang nemu ya? Lu nanyakan kok bisa dia menemukan. Iya. Nah, dia buka rahasianya. Ini Will. Alright, welcome back to my YouTube channel. Oke, kita masuk ke episode 3, Will. Episode 3 ya? Kita mau ngebahas, iya udah 3 aja ya. Kita mau ngebahas makanan yang cukup viral. Yang cukup viral ya? Es Milo apa? 2 tahun yang lalu. Oh, itu udah 2 tahun yang lalu ya, udah nggak? Es krim Vineta, wah itu tuh. Mungkin episode berikutnya. Episode berikutnya kali ya? Ada. Kalau kita bisa nemu Penimbun. Iya, Nimbun. cari yang mau jualan online. Iya. Kirim dong. Nanti kita recommended dah store-nya. Belilah di Penimbun ini. Iya. Oke, langsung aja ya. Makanannya. Wah, kok beda ya? Apa yang beda ya? Ini satu pas. Yo, mana ini minyak? Lah iya. Oh iya, gua baru sadar. Gak ada minyak, guys. Apa karena mungkin dalam rangka puasa mereka nggak tahu biar orang nggak lapar kali ya? Mungkin. Bisa jadi ya. Kita sambil lihat cuplikan iklannya dulu yang berikut. Lagi puasa ya? Perut boleh kosong. Tapi tetap jalani niat baik yuk. Dari rumah ya jalaninnya. Selamat berpuasa. Oh, berarti nggak salah dong. Supaya orang nggak lapar pada saat mau beli. Jadi pas dibuka, iya. Ada. Kalau dari gua pertanyaannya ada 2. Di dalamnya ini bakal kayak gini juga nggak? Baru mau nanya, mie-nya di dalam ada atau enggak nih? Yang kedua, rasanya beda apa enggak, bro? Gue setuju. Cuma ada satu lagi pertanyaan lagi dari gue. Kalau di depannya nggak ada mie, kok di sampingnya ada? Beda nih. Boleh dong, berarti kita komentar ini inkonsistensi ya sebenarnya. Iya, konsistensi dong. Karena kan lo mau supaya orang nggak lapar ibarat kata. Tapi kalau ada mie-nya pakai telur lagi nih. Kalau gue yang penasaran, bungkus Indomie yang di dalamnya kayak kesannya dalamnya kayak lebih kecil daripada Indomie yang biasa aja deh. Pak Indominya kayak lebih kecil dari biasanya. Jadi we'll see lah. Tapi sih sejujurnya ya, menurut gue Indomie makin hari makin kecil, setuju nggak lu? Setuju. Iya kan? Kayak satu sop abis. Mungkin Indomie kayak 10 tahun yang lalu itu adalah mie jumbo yang sekarang. Iya. Benar kan? Benar. Iya. Mie jumbo. Makin kecil, oke lah. Dari packaging, kalau dari gua cukup menarik pas begini kayak, weh beda. Terus apalagi disambung sama digitalnya juga seru. Tapi ya sayangnya ada inkonsistensi gitu ya. Gitu. Kenapa di sini ada gitu? Kalau gue bilang kenapa ini mendingan dihilangin, soalnya kan jadi nggak ada nih. Jadi kalau kita beli, nggak ada nih Indominya. Tapi pada saat udah berbuka, saatnya untuk dibuka. Ya udah, kita sekarang buka ya. Oke. Ya, bener lu bilang. Ya berat. Lu gue perhatiin kayak Josh Groban lu ya. Kayak Disney muncrat. Nih cuplikannya. Oh iya ada. First impression jujur nih kecil sih rasanya ya. Iya kan? Kayak lebih Banget kecil nih. kan? Gue nanti mau makan 2 deh. Biasanya kalau gue makan 2 tuh kayak enak gitu loh. Lu makan 2 enak gak? Gue biasa sih makan satu aja gak habis sih gue. Siap. Kamu berbohong. Mungkin maksudnya satu ini, Win. Oh iya betul. Kayaknya seumur gue bikin Indomie ya, kayak gak pernah bentukannya kayak gini Indomie. Mie-nya sekeriting ini, seberbumbu ini. Ya, itulah misteri lain. Oke, first impression dari packaging. Menurut lo, apakah ini hanya sekedar gimmick atau juga ada rasa yang berbeda? Kalau dari rasa sih kita harus coba sih. Cuy, ada udang nggak? Kan ini ada tulisan saran penyajian disuruh pakai udang. Gue gak ada udang. Ya udah, kita langsung masak. Gue penasaran nih, kira-kira rasanya bakal sama apa enggak. Tapi biasanya kan gue yang sulap. Ini siapa yang mau sulap nih? Sweet. Jepang ya? Ya. Sekali. Batu kertas gunting ingat. Iya. Lo inget gak lo memperdebatkan apa? Gue gak inget. Sulap. Sulap. Oh, sulap. Oh iya. Batu kertas gunting. Gunting tapi kasih batu. Gimana sih? Aduh, deg-degan. Batu kertas gunting. Iya. Batu kertas gunting. Wingardium Leviosa. Lu jago ya? Aromanya seperti biasa ya. Seperti biasa. Tapi kalau dari perawakan mie-nya lebih kecil sih, harus Lebih diakui. kecil. Guys, sebelum kita makan, lu pada tahu nggak sebenarnya yang nemuin bumbu mie itu siapa? Enggak. Gak tau. Aku juga nggak tahu. Makanya gue mau main HP dulu. Sembari kita melihat fun fact, ada baiknya kita pakai hand sanitizer. Oh iya bener.
Fun fact, sebelum kita menikmati Indomie ini, usut punya usut, sosok di balik rasa Indomie yang menggegerkan ternyata bernama Nunu Nuriani. Wah, nih fotonya nih. Ibu Nunu Nuriani ini adalah penemu resep dari bumbu Indomie ini. Kok dia bisa ya nemu ya? Lu nanyakan kok bisa dia menemukan. Iya. Nah, dia buka rahasianya. Ini Will. Bumbunya harus diproses dengan minyaknya, bawang merah, bawang putih, cabai, dan kadang santan sesuai dengan rasa yang ingin dicapai. Awalnya membuat skala kecil dulu, baru nanti dibuat skala produksi besar. Tutur ibu yang juga menjadi pencipta rasa bagi. Iya, itulah. Ada 2 brand selanjutnya. Oh, ada 2 brand selanjutnya. Bacain aja nggak apa-apa. Pencipta rasa bagi Sarimi dan Supermi. Nih, ibu. Borongan doi. Sambil kita nyantap nih, gue juga lapar nih. Biar diaduk-aduk dulu kali ya. Aduk-aduk dulu. Lu punya tips nggak makan Indomie biar lebih enak gimana? Tips gua adalah lu minta telur setengah mateng. Kalau gue selalu makannya gini, gas, ya kan? Habis itu dibuka, Ini dituang, habis itu diaduk. Jadi bagi pecinta telur setengah mateng nggak usah pusing-pusing kalau telurnya pecah, udah ada di dalamnya. Gitu kalau gue. Ini rasanya lebih mantap. Siapa sih yang ngajarin lu mie kuah telur gini? Ada abang gue yang namanya Abang Radian. Kalau gue selalu mau Indomie gue tuh di sekolah gue dulu gue selalu minta mie-nya dimasaknya juga setengah matang. Justru gue walaupun di warkop minta setengah matang nggak bisa senikmat dulu waktu gue SMA sih di kantin SMA gue. Wajar sih waktu SMA Indomie itu udah mewah banget buat gue. Buat kita semua sih. Buat kita. Kalau gua tipsnya adalah ini aneh sih. Tapi yang pertama adalah buatlah di mangkok yang bergambar ayam. Ini bisa leverage the taste. Padahal nggak sih, secara psikologis aja. Sama kalau gue cari tontonan yang pas. Biasanya gue sambil nonton Friends atau Brooklyn Nine-Nine atau baca Detik Sport. Oke, kita santap. Apakah rasanya berbeda? Bumbunya nggak se-heavy dulu ya? Apa karena kita kurang aduk? Kayak rada tawar ya? Iya nggak se-heavy dulu aja rasanya. Surprisingly yes. Istilahnya micinnya ya kerasa banget. Tips dari Kelvin supaya telurnya setengah matang kayak gini. Yoi. Gan kasih dulu dikit Gan, lihat Gan sana Gan. Hajar. Nanti aja mateng ya. Itulah orang Indonesia. Masak tuh perkiraan. Coba suruh chef-chef di luar bikin rendang. Susah. Karena orang di sini bikin rendang tuh ya kira-kira aja sendiri apa enak rendang ya. Masukin rempah. Masuk ke review kali ya. Gua menilai dulu kalau Indomie yang dulu 10 out of 10 bro. Tapi kalau yang ini kayaknya di 8 deh. Karena kayak bumbunya tuh sekarang ada dikurangin gitu isinya men. Nggak se-tasty dulu gitu. Kalau dulu tuh lu dari jauh aja tuh kayak wah ini Indomie ini iya. Kalau sekarang tuh kayak ya baunya masih enak. Cuma pada saat dimakan nih kok ada tawarnya dikit gitu. Ada yang hilang ya. Ada yang hilang dari perasaanku. Kalau menurut gua sama kayak Willy, bumbunya nggak sekenceng dulu. Dulu tuh lu makan Indomie, wah kenceng. Ngomong-ngomong soal kencang, gua ada pertanyaan. Apa tuh? Artis siapa yang nggak pernah sadar? Nyerah gue, nggak tahu. Nyerah? Ayu Giting. Iya. Ya ukurannya menurut gua nggak tahu karena yang pack ini di dalamnya lebih kecil dari Indomie yang biasanya, atau emang makin kesini isi Indominya berat bersihnya lebih kecil lagi. Cuman balik lagi dibilang enak ya tetap enak. Sama kayak Willy gua 8 dari 10. Kalau Indomie itu nggak enak yang salah kayaknya ada yang masak. Iya. Bukan Indominya. Gue setuju sih dari lu berdua tadi juga secara rasa memang dibanding yang Indomie sebelumnya ini ada perubahan gitu. Bu Nur, ini nggak boleh Bu Nur nih. Ini harus dicek ulang nih Bu Nur nih. Aduh. Saya Bu Nur, Bener, mau ngomong nggak Bu Nur? Oh iya. Gue sih berharap tadinya kalaupun memang ada perubahan sesuatu yang lebih bagus gitu, karena Indomie ya 10 out of 10 gitu, nggak pernah Iya, salah. Indomie itu kayak cinta sebenarnya. Iya benar. Nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Tapi justru dari rasa ada perbedaan lah. Kalau gue sih sebenarnya agak sedikit suka juga ya, karena kan berarti nggak se-strong itu kayak rasanya atau apapun itu, jadi lebih sopan lah rasanya. Tapi pasti bagi sebagian orang ada kekecewaan nih, kok rasanya nggak sama, apalagi size-nya lumayan kecil. Harusnya advertisement yang udah sebriliant itu dibarengi juga dengan produknya yang justru makin satisfy the customer gitu, karena at the end of the day sebagus apapun advertisementnya tetap customer number one. Betul. Nah jadi itu
kalau dari iklannya aja tuh juga harus konsisten gitu. Iklannya tuh bagus banget men, mie-nya dapet banget, tapi kenapa bungkusnya itu di sampingnya harusnya ada mie juga, biar Oke. kayak orang, ih bungkus dalamnya ada mie atau enggak ya gitu. Ngomong-ngomong soal Bunur, padahal udah ngomongin Bunur tadi. Iya. Nggak apa-apa. Kalau Bunur kan tuh cewek, kalau cowok apa? Pak Nur. Iya. Salah pasti bro. Pak Tono. Itu terserah dia mau namanya Tono kayak kenapa lo yang ngatur? Wow. Kesimpulannya 8 dari 10 dan kurang banyak. 8 dari 10, walaupun ada kekecewaan, gua akan tetap terus makan Indomie. Kalau gue 8,2 dari 10. Kenapa? Karena Indomie itu kayak cinta bro. Nggak pernah salah. Ih. Sebelum kita tutup, kita nyanyi Nyanyi dulu. dulu dong. Yoi, kayak biasa. Kayak biasa nih. Siap dong. Indomie, Indomie seleraku. Indomie dari dan bagi Indonesia. Indomie seleraku. See you on the next episode in 1, 2, 3, let's go! Boom!